Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pradipta Setiawan dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sebagai berikut. Ya, di sini mata kuliah yang akan saya presentasikan adalah korespondensi, yaitu tentang membuat surat niaga. Di dalam pembuatan surat niaga ini ada 6 bahasan. Yang pertama itu adalah pengertian surat niaga. Yang kedua, fungsi surat niaga. Yang ketiga, ciri-ciri surat niaga. Yang keempat, ruang lingkup surat niaga. Dan yang kelima, syarat penulisan surat yang baik. Nah, materi keenam adalah jenis-jenis surat niaga yang akan masuk ke materi pertemuan selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke pengertian. Oh ya, sebelum kita masuk ke pengertian, di sini ada menunya. Menu untuk membuat surat niaga. Kita tinggal pilih saja. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang menu pengertian. Kita klik. Pengertian surat niaga. Apa sih surat niaga itu? Nah, di sini surat niaga adalah salah satu jenis surat resmi yang isinya berhubungan dengan penawaran, jual beli barang atau jasa. Jadi, niaga itu kata lain dari jual beli atau berdagang ya. Jadi, surat niaga itu segala sesuatu surat yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa, atau dengan kata lain perdagangan. Kita back. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya fungsi. Kita klik aja. Fungsi surat niaga. Apa saja sih fungsi dari surat niaga itu? Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, itu adalah sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Kemudian yang kedua, ada alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan buah pikiran atau gagasan. Yang ketiga, alat bukti tertulis. Yang keempat, alat untuk mengingat. Yang kelima, sebagai bukti sejarah. Yang keenam, pedoman kerja. Dan terakhir, sebagai media promosi bagi pengirim surat. Kita kembali. Nah, kemudian selanjutnya, tentang ciri-ciri. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari surat niaga itu? Kita lihat. Nah, yang pertama, ciri-cirinya itu adalah selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Jadi, yang namanya surat niaga itu identik dengan hal-hal yang berbau-bau dengan berbau bisnis atau perdagangan. Kemudian yang kedua, dibuat secara resmi dengan bahasa yang baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Ya. Jadi, surat niaga ini termasuk ke dalam jenis surat yang ketika di dalam pembuatannya itu harus menggunakan bahasa yang baku. Berbeda dengan surat yang apabila kita buat untuk orang tua, teman dekat, atau kerabat, yang di situ bahasanya santai. Kalau di surat niaga, bahasanya adalah bahasa resmi. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif. Persuasif itu maksudnya adalah bisa menarik perhatian orang ya, untuk menarik perhatian pelanggan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Ya, karena di sini kita maksudnya dari surat niaga itu adalah lebih ke bagaimana kita memberikan surat kepada customer atau kepada klien kita atau bahkan kepada perusahaan yang ingin kita tuju, maka suratnya dia harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas agar apa yang kita ajukan di dalam surat itu dapat dengan cepat mudah dimengerti. Nah, kemudian yang terakhir cenderung menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya, tadi ciri-ciri sudah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup. Nah, lingkup surat niaga. Nah, apa saja sih ruang lingkupnya? Nah, di sini ada skema dari bagaimana ruang lingkup surat niaga itu. Pertama ada penjual berhubungan dengan pembeli, yaitu pertama penjual itu menampilkan profil dari perusahaannya atau produk, ya kan, agar pembeli itu tertarik. Nah, kemudian di situ ketika pembeli sudah, maksudnya di sini calon pembeli melihat profilnya, kemudian produk-produknya, nah di situ ketika dia tertarik dia akan membuat penawaran. Jadi pembeli
meminta barang, ya kan, permintaan penawaran, meminta brosur kepada perusahaan atau kepada penjual, ya kan. Nah, itu disebut dengan surat permintaan penawaran. Nah, setelah itu barulah dari penjual atau dari perusahaan memberikan penawaran kepada pembeli, ya kan, dan seterusnya sampai pada tahap di mana pembeli itu dia deal, bersepakat untuk membeli barang dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Kita kembali ke menu utama. Nah, tadi ruang lingkup sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas yang namanya syarat. Kita klik saja. Syarat penulisan surat yang baik. Nah, dalam hal ini kita membahas surat niaga ya. Bagaimana sih syarat penulisan surat yang baik? Nah, kita next aja di sini di tombol ini. Nah, pertama itu dia ditulis dengan teknik penyusunan yang benar. Nah, bagaimana sih teknik penyusunan yang benar itu? Nah, yang pertama, bagian-bagian surat itu harus berurutan sesuai dengan jenis surat yang akan dibuat, ya. Jadi tidak boleh rancu, dia harus berurutan. Nah, yang kedua, pengetikan juga harus benar, jelas, bersih, dan rapi. Jadi diusahakan jangan sampai ada salah ketik atau typo. Karena ketika terjadi hal seperti demikian, maka kita akan kelihatan tidak profesional di mata pelanggan atau di mata perusahaan yang kita tuju. Kemudian yang ketiga, kertas juga harus menggunakan kertas yang baku, ya, entah itu kertas HVS, Quarto, yang warnanya juga harus kita perhatikan, ya kan, ada warna putih, kuning, biru muda, merah jambu. Masing-masing warna itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Seperti kertas putih itu ditujukan untuk sebagai surat pengajuan. Nah, surat yang menggunakan kertas merah jambu itu biasanya untuk dokumentasi, kan, dokumentasi untuk klien, ada juga dokumentasi untuk perusahaan, seperti itu. Jadi itu berbeda-beda maksud dari warna-warna itu, harus diperhatikan. Nah, kemudian yang keempat, penggunaan bentuk surat itu menggunakan bentuk yang lazim. Nah, sebagaimana kita ketahui kan di Indonesia ini ada beberapa bentuk yang biasa digunakan, ada full block style, ada block style, dan lain sebagainya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Apabila perusahaan yang kita tuju itu dia lebih prefer kepada surat yang berbentuk block style, maka kita menggunakan block style, kita menyesuaikan. Apabila bentuknya lebih prefer kepada yang full block style, maka kita menggunakan yang full block style. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan kultur yang kita jalani. Selanjutnya, kita klik saja next. Nah, isi suratnya ini yang harus diperhatikan juga ya. Satu, dinyatakan dengan ringkas. Nah, maksudnya ringkas ini apa? Dia tidak boleh bertele-tele, harus ringkas. Jadi satu lembar surat itu sudah cukup mengakomodir apa yang kita maksud, ya kan? Kemudian dinyatakan dengan jelas. Nah, di samping ringkas, ya kan, dia harus jelas juga, ya. Kemudian yang ketiga, dinyatakan dengan eksplisit. Jadi kita tidak boleh menyampaikan maksud dari tujuan itu secara tersirat, harus eksplisit, ya, harus to the point apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, tujuannya ini sehingga penerima surat itu dapat memahami isinya dengan tepat, ya, sehingga tidak ada kesalahan persepsi. Penerima dapat memberikan tanggapan yang tepat pula. Next saja kita klik di sini. Nah, di sisi lain bahasanya juga harus diperhatikan sesuai dengan kaidah yang baku. Apa saja sih maksudnya kaidah yang baku itu? Nah, itu dia meliputi pertama ada ejaan, kemudian kalimat, diksi, dan paragraf. Nah, kemudian di sini kalimatnya juga harus pertama jelas, sopan, ringkas, komunikatif, dan juga lugas. Nah, faktor pendukungnya yaitu memahami. Jadi kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama, masalah yang akan dikemukakan. Ya, jadi misalkan kita membuat surat masalahnya atau konteksnya untuk menawarkan barang kepada pelanggan atau calon customer kita, maka kita harus memahami masalah itu. Apa-apa saja yang harus kita cantumkan di dalam surat ketika kita akan menawarkan barang kepada customer. Jadi kita harus menguasainya. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui dan memahami peraturan mengenai masalah tersebut. Nah,
tentunya di dalam sebuah kegiatan usaha itu ada peraturan-peraturannya. Nah, surat yang dibuat itu tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang ada tadi. Kemudian posisi serta bidang penulis surat dan penerima surat itu juga harus kita pahami dengan baik, ya kan? Karena apabila kita tidak memahami posisi serta bidang itu, maka nanti surat itu tidak dikhawatirkan tidak akan sampai tepat pada orang atau instansi yang kita tuju. Sudah semua ini untuk bahasan mengenai syarat penulisan yang baik. Nah, di sini kita sudah selesai kepada bahasan bagaimana membuat surat niaga yang baik. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis surat niaga. Nah, jenis-jenis surat niaga. Nah, di sini ada beberapa pilihan menunya juga. Nah, untuk pembahasan kali ini sebenarnya surat niaga itu jenis-jenisnya banyak sekali ya, ada sekitar 10 lebih. Namun karena keterbatasan waktu, maka di sini saya akan menjelaskan 4 saja, mulai dari surat perkenalan hingga surat pesanan. Lanjut saja kita langsung ke bagaimana penjelasan tentang surat perkenalan. Surat perkenalan itu biasa juga disebut dengan introduction letter. Nah, di dalam surat perkenalan, informasi utama yang harus disampaikan itu yang pertama ada nama dan alamat perusahaan lengkap dengan barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Kemudian yang kedua, dokumen perusahaan dan rekomendasi dari beberapa perusahaan bonafit yang telah menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini bertujuan untuk menguatkan pelanggan bahwasanya produk yang kita miliki atau yang kita produksi itu sudah dipercaya oleh instansi lain atau pelanggan lain. Nah, kemudian sekarang bagaimana sih cara menyusunnya surat perkenalan itu? Nah, pertama di dalam perihal itu kita cantumkan perkenalan, ya. Jadi perihalnya kita tulis perkenalan. Nah, kemudian di aliannya atau paragraf pembuka, di situ kita memperkenalkan nama perusahaan dan kegiatannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di aliena isi atau di paragraf intinya, di paragraf tubuh, itu kita sampaikan barang atau jasa yang dihasilkan. Ya. Itu meliputi namanya apa, kemudian jenisnya apa, dan ukurannya bagaimana. Dan banyak faktor lainnya yang harus kita jelaskan di aliena isi. Tergantung dengan bagaimana atau apa produk yang kita hasilkan. Kemudian di area aliena terakhir atau di aliena penutup, kita sampaikan ucapan terima kasih dan harapan kepada pelanggan agar calon pelanggan mau memesan dan dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, kita klik saja. Nah, sebelum kita membahas contoh itu ada terlebih dahulu hal-hal yang perlu diperhatikan ya di dalam pembuatan surat perkenalan ini. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan, simpatik, jelas, singkat, dan padat. Nah, di sini langsung aja ya kita lihat contoh suratnya, ya kan? Di sini terlihat ya bahwasanya surat ini terdiri dari 1, 2, 3 paragraf seperti yang sudah dijelaskan tadi. Paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Nah, di sini bahasanya kalau bisa diperhatikan teman-teman, itu bahasanya sudah sopan ya, simpatik, jelas, singkat, dan padat. Jadi sudah memenuhi persyaratan yang ada yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, perlu memperkenalkan nama perusahaan. Di sini sudah ada nama perusahaannya, ya kan? PT Geraha Mandiri. Kemudian nomor teleponnya sudah tercantum di atas itu di kop surat, faksimili, perusahaan lengkap. Kemudian 3, bidang usahanya sudah dicantumkan ya, maksudnya sudah tercantum ya di sini. Di bidang penyediaan peralatan komputer. Nah, kemudian manfaat atas barang yang diperkenalkan sudah ada juga di situ. Nah, poin selanjutnya, kapankah perusahaan mulai bergerak dalam usahanya? Nah, di sini sudah tercantum juga sejak tahun 1998. Nah, poin selanjutnya itu meyakinkan kepada konsumen bahwa barang yang diperkenalkan berkualitas tinggi dan telah banyak yang mengkonsumsi. Nah, di situ dia sudah memperkenalkan juga. Nah, dan yang terakhir, melengkapi dokumen yang diperlukan. Seperti itu. Nah, sekian untuk surat perkenalan. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Itu ada surat permintaan penawaran. Kita klik saja langsung. Nah, surat permintaan penawaran itu disebut juga dengan letter of inquiry. Nah, kenapa sih surat permintaan penawaran ini perlu dibuat?
Yang pertama, itu untuk mengisi berbagai barang dagangan karena akan membuat cabang baru, termasuk membuka usaha baru. Jadi, surat permintaan penawaran ini dibuat untuk tujuan yang itu. Yang pertama, mengisi berbagai barang karena akan membuat cabang baru atau outlet baru. Kemudian yang kedua, produk yang diminati oleh calon pembeli. Nah, karena di situ demand-nya atau permintaannya banyak, maka dibuatlah surat permintaan penawar. Nah, selanjutnya mempunyai keinginan untuk membeli produk yang ditawarkan. Jadi, calon pembeli itu dia ada keinginan gitu untuk membeli produk dari suatu perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya, tertarik akan suatu hasil produk yang dipamerkan, digelarkan, atau dilihat di showroom. Nah, misalkan kalau kita paling gampang kita temui itu contohnya di Jakarta ada Pekan Raya Jakarta. Nah, di situ biasanya ada beberapa produk yang entah kuliner, entah otomotif, mobil, motor yang dipamerkan di sana. Nah, ketika pelanggan tertarik, ketika melihat-lihat di sana, nah dia akan membuat yang namanya surat permintaan penawaran. Nah, selanjutnya tertarik dengan perkenalan yang disampaikan. Nah, perkenalan ini bisa dalam bentuk apa saja. Bisa dari SPG yang bekerja atau bertugas di showroom tersebut, atau bisa juga dari media-media yang ada. Misalkan dari internet kah, dari media sosial, atau mungkin dari televisi. Kita lihat aja. Kemudian di sini ada cara menyusunnya. Nah, di sini hampir sama dengan surat perkenalan tadi, di perihal kita tulis yang namanya permintaan penawaran. Kan kalau di surat perkenalan kan kita tulis di sini surat perkenalan. Kalau di surat permintaan penawaran sesuai dengan judulnya kita tulis surat permintaan penawaran. Kemudian yang kedua di situ ada aliena pembuka, paragraf pembuka. Bagian pembuatan surat penawaran bisa karena tertarik pameran. Nah, bisa jadi itu tertarik karena pameran kan, setelah menyaksikan suatu pameran, karena membaca iklan, menanggapi surat perkenalan, atau karena akan mengembangkan usaha. Nah, kemudian yang kedua, aliena isi atau tumbuh. Di situ dia harus dijelaskan kaitan antara isi dan pembuka, ya kan? Yang misalkan yang di pembuka tadi ada tentang atau perihal pameran atau tentang iklan lah, ya kan? Nah, di situ di aliena isinya, ya, si calon pembeli ini dia harus menjelaskan gitu kaitannya. Nah, bagian ini bersih permintaan keterangan akan barang atau jasa yang diinginkan, meliputi harganya, mutunya, jenis ukuran, keunggulan, bagaimana cara pembayarannya, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga tuh, biasanya kalau calon pelanggan itu meminta yang namanya brosur agar mereka bisa lebih gampang untuk memilih-milih barang yang mereka inginkan. Nah, yang terakhir ada aliena penutup. Nah, di situ ucapan terima kasih harus diucapkan oleh si calon pembeli tadi, ya kan? Agar permintaannya itu tadi, permintaan penawaran itu, letter of inquiry-nya itu dapat segera dipenuhi, dapat segera dikirimkan kepada calon pelanggan tadi. Kemudian bisa juga disampaikan alasan, ya kan? Karena akan mempertimbangkan penawaran pihak lain. Jadi ini sebagai bentuk dorongan ya, agar pihak atau perusahaan yang kita kirimi surat itu dia segera mengirimkan sebelum kita kabur ke perusahaan lain seperti itu. Kita lihat saja langsung contohnya. Nah, contoh surat permintaan penawaran. Nah, di situ informasi yang perlu disampaikan yang pertama ada nama barang, model, tipe, ini maksudnya tipe ya, tipe, kemudian merek. Nah, dan syarat mendapatkannya bagaimana, syarat pembayarannya bagaimana, potongan harga, sifat penawaran bagaimana. Di sini sudah ada contohnya nih, sebuah dalam surat pengandalan produk yang telah Bapak kirimkan, bla 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 bla. Ini menyangkut dengan ini tadi poin pertama. Nah, rincian barangnya apa segala ini mereka dari calon pembelinya itu meminta informasi tersebut. Bila memungkinkan, minta dikirim contoh daftar harga barang, buklet, katalog, brosur dan sebagainya. Seperti itu. Jadi simple aja nih kalau di surat ini, ringkas. Oke, seperti itu untuk surat permintaan penawaran. Kita kembali ke menu utama. Nah, di sini ada yang namanya surat penawaran. Kita klik saja langsung. Surat penawaran itu biasa juga disebut dengan offer, ya.
Nah, sifatnya itu ada 3, sifat penawaran. 3. Kita lihat saja langsung. Yang satu itu ada penawaran tetap, yang kedua penawaran bebas, yang ketiga penawaran dengan jangka waktu. Nah, kemudian alat-alatnya itu bermacam-macam alat penawaran. Bisa ada reklame, poster, spanduk, termasuk surat juga, dan lain-lain. Nah, cara menyusunnya bagaimana? Nah, di perihal itu dicantumkan penawaran. Kemudian di aliena pembuka, itu berisi jawaban dari surat permintaan penawaran yang tadi sebelumnya sudah diterima, ya kan. Kemudian jangan lupa pula kita menyebut nomor dan tanggal suratnya yang sebelumnya dikirimkan oleh calon pembeli kita atau calon customer kita. Kemudian bisa juga kita cantumkan, ya kan. Kita berusaha untuk menawarkan produk yang baru, ya kan, menginformasikan keunggulannya juga, ya kan, dan keunggulan dari produk-produk lain yang semacam gitu, yang berbeda. Kemudian di aliena isi atau di paragraf intinya itu bisa terdiri atas beberapa aliena, ya kan, tergantung dengan kebutuhan. Biasanya itu ya ada informasi tentang nama barang, kemudian harga satuan kualitas, kemudian cara pembayaran, ya kan, uang muka, bagaimana cara memesannya, penyerahannya, serah terimanya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan ini kalau di aliena ini terkadang juga dibuat dalam bentuk form, jadi agar lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh calon pembeli. Nah, di bawahnya itu ada aliena atau paragraf penutup. Nah, bagian ini berisi ungkapan terima kasih, ya kan, kemudian ungkapan harapan agar si calon pelanggan tadi segera melakukan pemesanan. Di situ kita juga harus melampirkan tuh tadi yang diminta oleh pelanggan, ada brosur, ya kan, leaflet, daftar harga, kemudian kalau bisa ada foto-foto produknya, kalau bisa juga ada majalahnya, kita lampirkan semua ke pelanggan dan sebagainya. Nah, contohnya nih apa saja? Kita lihat. Contohnya apa saja? Maksudnya contohnya bagaimana? Nah, ini dia. Di sini ada contoh surat penawaran. Ya kan, sudah saya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu dia bentuknya form ya. Jadi di situ ada 4 poin atau 4 barang yang dijelaskan. Nah, sekarang isi pokok dari surat penawaran itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada nama, jenis, dan kualitas barang. Ya, di sini nih nama barangnya itu. Contohnya LCD HP 16 inci. Kemudian harga kualitasnya di sini masih barang baru ya, bukan barang second ya. Kemudian harga satuannya sekian, ya kan. Kemudian cara pembayarannya, sifat penawarannya, dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan di sini. Besar potongan, ya kan, besar uang muka, alat angkutnya, jaminan, dan lain sebagainya. Apabila tidak bisa tercantum tadi info-info tambahan, ya kan, seperti cara pembayaran, terus diskonnya, uang mukanya, itu biasanya dilampirkan. Terkadang dilampirkan di dokumen tambahan seperti itu. Nah, sekian untuk penjelasan tentang surat penawaran. Selanjutnya ada surat pemesanan. Nah, ini dia. Kita klik saja menunya. Surat pesanan. Surat pesanan itu juga disebut sebagai order atau purchased order atau PO atau pre-order. Kalau kita lebih sering nyebutnya pre-order ya. Purchase order. Nah, surat pesanan itu bisa juga disebut sebagai surat beli ya kan, karena di surat itu sudah menjelaskan bahwasanya pelanggan positif ingin membeli suatu barang atau produk. Biasanya surat ini terjadi setelah adanya surat penawaran dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setelah mempelajari dan meneliti barang yang ditawar. Jadi sebelum beli kan yang namanya orang harus paham dulu barangnya apa, terus jenisnya apa, kualitasnya bagaimana ya kan. Jadi sudah dipelajari dulu bagaimana barang tersebut. Poin selanjutnya, barang tersebut memang barang yang diperlukan atau banyak yang dijual. Ya kan? Banyak yang dijual. Kemudian yang ketiga, melengkapi barang-barang yang dijual. Ya, contohnya seperti kita membeli televisi. Nah, biasanya televisi itu juga disertai dengan remote.
Nah, jadi ketika kita membeli remote itu untuk melengkapi barang yang sudah ada sebelumnya, itu televisi. Nah, poin selanjutnya, syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran disetujui oleh calon pembeli. Jadi biasanya di dalam kegiatan jual beli itu nanti ada kontraknya. Kontrak yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, entah itu pihak pembeli atau entah itu pihak penjual. Kemudian ketentuan yang terakhir itu sesuai dengan kondisi keuangan yang telah diperhitungkan. Nah, terkadang yang namanya pembeli itu kan membeli tidak dengan secara cash, ada yang secara menyicil. Jadi apabila pembeli itu membeli dengan secara menyicil, maka nanti perusahaan atau toko atau penjual atau pedagang itu dia akan mempertimbangkan kondisi keuangan dari si pembeli itu, ya kan? Jadi nanti ketika diperhatikan bahwasanya kondisi keuangannya sehat, maka akan diserahkanlah barang tadi untuk dapat dibeli secara cicil oleh si pelanggan. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama, perihalnya kita ganti atau kita tulis dengan pesanan. Kalau yang sebelumnya kan tadi ada penawaran. Di sini kita tulis dengan pesanan. Nah, kemudian di alinea pembuka menyebutkan nama dan tanggal surat penawaran yang diterima dan ucapan terima kasih. Kemudian di alinea isi atau di paragraf inti itu memuat informasi yang lumayan banyak ya. Yang pertama ada, setelah mempelajari barang yang ditawarkan tertarik melakukan pemesanan. Jadi itu istilahnya bahasa-bahasa untuk menyampaikan maksud. Dia sudah mempelajari barangnya, kemudian dia tertariklah untuk membeli. Kemudian bahasan selanjutnya itu ada menyebutkan jenis, tipe, dan jumlah barang yang akan dipesan. Ini juga terkadang selain di dalam bentuk paragraf bisa juga dibuat dalam bentuk form. Ya. Kemudian selanjutnya menyebutkan harga satuan dan jumlah harga keseluruhan. Ya kan? Misalkan ingin membeli TV 32 inci, harganya 2 juta. Pembeli ingin membeli 2 buah, ya kan, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 juta. Jadi 2 juta itu dan 4 juta harus disebut agar jelas. Kemudian menyebutkan juga berapa yang harus dibayar setelah dipotong diskon. Jadi ini meminta penjelasan kepada si penjual itu ya. Jadi disebutkan juga itu di surat itu, oh tadi kemarin diskonnya segini ya, berarti saya harus bayar segini ya. Jadi di situ juga dituliskan tuh berapa harganya setelah didiskon. Misalkan tadi harga TV 2 buah 2 unit 4 juta, ternyata dikasih potongan 10%, berarti dipotong 400.000 ya kan. Nah, itu harus disebutkan juga sehingga yang harus dibayarkan totalnya menjadi 3.600.000 misalkan. Kemudian uang muka yang telah dikirim dan pengirimannya. Nah, biasanya kan sebelum kita menerima barang itu harus dikirim dulu uang muka, ya kan? Misalkan 1 juta rupiah, dan sisanya kita akan bayar secara lunas, secara tunai ketika barangnya sudah sampai di rumah. Kemudian menyebutkan jumlah sisa yang belum dibayar dan kesanggupan pelunasan. Nah, di poin 6 ini apabila si pembeli itu membelinya dengan cara cicil. Kemudian yang ke-7 melampirkan kopi pembayaran uang muka, fotokopi maksudnya ya. Dan yang ke-8 menyampaikan harapan akan pengiriman barang agar bisa dilakukan secepatnya. Nah, kemudian di alinea penutup itu menyampaikan terima kasih dan harapan akan kiriman barang. Kemudian lampirannya itu bisa di fotokopi bukti setoran uang muka, ya kan, biasanya juga kadang fotokopi KTP, kartu keluarga, dan lampiran-lampiran dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh penjual sebagai persyaratan pembelian. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Contoh surat pesanan. Nah, hal-hal yang dicantumkan dalam surat pesanan antara lain di situ kan ya. Yang pertama menyebutkan nama barang dan jumlahnya, sudah dalam bentuk form. Laptop LCD HP 16 inci, kemudian LCD Acer 16 inci, dan lain sebagainya. Kemudian menyebutkan harga satuan dan jumlah. Nah, di situ juga disebutkan. Selanjutnya menyebutkan jumlah terbayar setelah dipotong diskon. Nah, kan di situ diskonnya 10%, berarti diskonnya dari harga total 26.700.000, diskonnya 2.600.000 seperti itu. Kemudian menyebutkan jumlah uang muka yang telah dikirim dan pengiriman. Nah, selanjutnya kesanggupan pelunasan sisanya. Di situ dijelaskan dalam bentuk paragraf. Kemudian kapan barangnya harus diterima, berikut cara pembungkusan dan alat angkutnya. Nah, itu saja tuh yang harus dicantumkan
di dalam surat pesanan. Ya, kita kembali ke menu utama. Nah, rupanya di sini semua pembahasan tentang surat perkenalan, mulai dari surat perkenalan sampai pesanan sudah semua ya. Berarti sekian presentasi dari materi pembuatan surat niaga ini dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.